Halo Sempetan Konservasi, selamat datang di podcast Bisik Hebat, bincang asik bersama Green Heroes BTN Bali Barat. Saya, Made Safita Gayatri, selaku moderator pada podcast kali ini. Telah didampingi oleh narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Agus Ngurah Krisna, selaku Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam lestari. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai seputaran kawasan Taman Nasional Bali Barat nih Pak. Nah, selama Bapak bertugas di Taman Nasional Bali Barat, apa aja sih tantangan yang sudah Bapak alami untuk mengelola kawasan Taman Nasional Bali Barat ini? Mungkin bisa diceritakan Bapak? Ya, jadi kawasan Taman Nasional Bali Barat ini luasnya 19.026,97 hektar. Ini posisinya itu menghubungkan pintu masuknya Jawa dengan Bali ya. Jadi wisatawan domestik dari Jawa yang mau liburan ke Bali melalui pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk ini pasti akan melewati Taman Nasional Bali Barat. Kemudian infrastruktur, jaringan listrik, telekomunikasi, jalan raya itu juga membelah kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah ini menjadi tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, open access ya. Jadi hampir dari mana-mana orang bisa masuk ya. Sehingga kalau orang yang niatnya tidak baik, melakukan tindak pidana kehutanan apapun itu, nah bisa dari mana-mana mereka karena ada kawasan perairannya juga, ada sekitar 5.000 hektar kawasan Taman Nasional Bali Barat itu kawasan perairan. Jadi bisa masuk dari lewat perairan atau dari tempat-tempat yang tidak terpantau oleh petugas. Nah itu tantangan yang kedua. Dan tantangan yang ketiga ya sampah juga, sampah-sampah kiriman dari laut itu. Nah ini sekarang kan lagi kita ngadakan clean up di pantai ya. Nah itu adalah sampah kiriman dari laut ya. Pas pada musim-musim tertentu arus laut akan bawa sampah yang dibuang oleh kita juga ya, sehingga nanti kita pungut ya itu jumlahnya banyak juga. Kemudian pengemudi yang belum sadar itu buang sampah, berapa kali kami pergoki juga, pergoki di jalan raya di dalam kawasan buang sampah itu. Kemudian yang berikutnya, tantangannya berikutnya ya karena ada jalan raya, jadi ada satwa-satwa liar yang gampang dilihat dan menarik perhatian lalu orang yang lewat itu ya, karena dikira itu objek wisata, mereka memberikan makan ke monyet itu ya. Nah ini padahal sudah kita kasih papan-papan larangan, petunjuk dan lain sebagainya. Itu itu tantangannya. Kalau saya jumpa teman-teman petugas jumpa pasti akan dilarang. Selain papan itunya, itu tantangan yang berikutnya. Nah selain itu juga tentu ya kawasan Taman Nasional ini tidak kompak ya, bukan merupakan kawasan yang solid satu hamparan area, tapi itu diselang-selingi oleh hutan produksi, kemudian hutan lindung, pemukiman juga desa dan lain sebagainya, sehingga ini perlu kolaborasi yang kuat di antara para pihak yang saya sebutkan tadi ya, perlu kita bersama-sama menjaga ininya, karena satwa itu kan tidak punya KTP ini rusanya Taman Nasional Bali Barat, ini kijangnya hutan produksi, enggak, mereka punya jalur jelajah sendiri. Nah dari kita pengelola hutan produksi, teman-teman KPH, kemudian masyarakat desa, burung curik Bali bahkan sudah di kebun-kebun masyarakat ini kan. Nah itu juga jadi tantangan kita. Seperti itu ya tantangan secara umum. Lumayan berat ya tantangan Bapak sebagai Kepala Balai di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah mengenai tantangan nih Pak, ya. Salah satu tantangan itu kan pengelolaan sampah yang sudah seperti yang Bapak katakan tadi. Seperti yang sudah tersebar di media sosial bahwa Kabupaten Jemberana sendiri mendapat sampah kiriman sebanyak 53 ton. Nah, untuk di kawasan Taman Nasional Bali Barat sendiri
pengelolaan sampahnya itu seperti apa sih Pak? Ya. Mungkin boleh dijelaskan. Tahun 2017 kami membuat role model untuk pengelolaan sampah bersama masyarakat. Dan jalanlah sampai 2017 akhir, kemudian kita jalan dari 2018. Jadi kami pertama mencoba menggerakkan para pihak yang ada di sekitar kita itu ya. Kami bersama-sama fasilitasi kegiatan studi banding Benmax ya ke Surabaya, ke suatu tempat di Surabaya, Kampung Jamban rasanya itu ya, 2018 itu. Jadi kami fasilitasi kepala desa waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang peduli sampah di 6 desa di Taman Nasional itu untuk studi banding ke sana, ke Kampung Jamban, nggak salah itu ya di Surabaya. Nah itu kan pengelolaan sampahnya di sana sudah bagus. Ya, setelah dari sana, kemudian kita melakukan kegiatan menerapkan apa yang didapatkan di sana. Jadi di Gilimanuk ada satu unit masyarakat yang membentuk tempat pengolahan sampah yang untuk merecycle sampah itu, bahan-bahan sampah itu dibuat tas seperti itu. Ada kemudian di Pejarakan ya sekarang sudah ada TPS 3R itu, walaupun terlepas apakah itu karena studi banding, tapi yang jelas waktu itu ada kepala desanya, ada tokoh masyarakat, kita ajak ke sana. Dan di Sumber Kelampok juga sekarang ini dan desa-desa lainnya seperti itu sudah berkembang dengan baik. Kemudian yang berikutnya juga kami merekrut juga tenaga SDM untuk pengelola sampah. 2018 Pulau Menjangan itu ada 4 orang yang kami rekrut untuk mengambil sampah di sana ya. Karena Pulau Menjangan itu sampah itu dari laut itu luar biasa itu, kalau nggak diambil itu nggak bisa kita menghimbau saja, tapi kita perlu ambil di sana. Dari 4 orang itu 2 orang ini sistem shift ya, bersamaan dengan teman-teman Polhut yang tugasnya di resort Pulau Menjangan itu kan sistem shift ya, 3 hari 2 malam. Jadi mereka di sana mengut sampah. Kemudian yang ketiga ya kami adakan kegiatan Jumat bersih gitu. Kemudian kegiatan clean up bersama pelaku-pelaku wisata, kemudian masyarakat, hasilnya kita pilah seperti itu. Bahkan kami juga membuat kompos juga, sampah-sampah organik gitu, kompos 2018. Dan ya dengan pengelolaan sampah yang intensif dari 2018-2019 itu ya pada waktu ada acara di Nusa Dua, acara itu kami sempat presentasi tentang dipercaya untuk presentasi bersama Taman Nasional Komodo pada waktu itu, presentasi pengelolaan sampah di depan di side eventnya di sana kami presentasikan apa yang kami lakukan seperti itu ya. Tapi sampah itu tidak pernah habis ya. Mudah-mudahan nanti generasi kita lah ini, generasi kita nanti adik-adik inilah adik-adik bisa lebih baik lagi ya, sadar dan itu ya. Nah, Semeton, jadi masalah sampah ini sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak Taman Nasional Bali Barat ya Semeton, kita juga sebagai masyarakat umum memiliki tanggung yang sama terhadap masalah sampah ini. Baik, masih seputaran media sosial, sekitar 6 bulan yang lalu nih Pak, sempat viral di media sosial, utamanya info Jembrana, terkait perburuan liar yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat. Untuk itu, bagaimana sih perkembangan kasusnya sampai saat ini Pak? Mungkin bisa diceritakan? Iya deh ya, itu 13 Oktober gitu, tahun lalu ya, 2023. Itu kasusnya itu, jadi ya saya sampaikan tadi, tantangannya kan open access ini. Itu kasusnya di Prapat Agung. Untuk
untuk jalan utamanya, jalan yang memang harusnya itu ditempuh oleh pengunjung ke Perapat Agung. Pengunjung ke Perapat Agung itu bisa untuk wisata, bisa untuk wisata religi atau ke pura sembahyang. Nah, itu melalui Tegal Bunder. Di Tegal Bunder itu ada palang kami yang dijaga 24 jam. Kemudian setelah lewat Tegal Bunder nanti akan masuk palang yang kedua yang di Resort Perapat Agung. Nah, itu juga Resort Perapat Agung juga sama dijaga 24 jam. Nah, jadi karena open access, jadi namanya pencuri kan tidak lewat itu ya, tidak lewat di sana, tapi lewatnya pasti melalui jalan-jalan tikus lainnya. Jadi mereka berburu, kemudian ketika mendapatkan buruannya, kebetulan musim kemarau, pada saat musim kemarau itu satwa-satwa itu ngumpul di tempat-tempat kubangan. Nah, di sana Perapat Agung itu ada kubangan satwa. Kubangan satwa itu pada saat musim kemarau itu dia masih ada airnya. Tapi itu akan surut, kemudian lumpurnya juga banyak. Nah, kami biasa berinisiatif, dibantu juga oleh teman-teman pelaku wisata, pemandu juga. Dari tahun ke tahun biasanya begitu. Kita bersihkan lumpurnya, kita kasih air, kita suplai airnya. Nah, rupanya ini dimanfaatkan oleh pelaku wisata. Jadi mereka oleh pemburu liar itu ya. Mereka sembunyi di malam hari, kemudian ketika satwa datang untuk minum itu mereka tembak seperti itu. Ya, kejadiannya sangat tragis ya, ada 15 ekor. Ketika mereka dapatkan satwanya, baru mereka kasih tahu untuk dijemput. Masuklah mobil jemputannya. Jadi mobil jemputannya kan diperiksa, tidak ada apa-apa kan, mereka alasannya sembahyang ataupun apa tuh, masuk ke dalam, kemudian keluar tengah malam, ketahuan sama petugas, palang ditutup, mereka mundur, mereka masuk lagi ke hutan karena mereka takut diperiksa oleh petugas, dikejar oleh petugas, akhirnya mereka melarikan diri, 4 orang pelakunya. Melarikan diri, ditinggallah mobil sama barang bukti, sama satwa-satwa kita yang kena tembak itu. Ada 15 ekor satwa itu ya. Ada kijang, rusa, kemudian juga. Nah, itu seperti itu kejadiannya. Jadi ketika ini barang bukti kemudian kami serahkan ke Polres, ke pihak kepolisian, dan kami bekerja sama dengan pihak kepolisian Polres Buleleng sama jajarannya, tentu saja sama Pak Kapolres jajarannya. Ya, pelakunya dikejar, ketangkap awalnya 2 orang DPO. Nah, setengkara berita baiknya minggu lalu 2 DPO ini sudah ditangkap. Ya, yang pelaku yang sudah ditangkap itu, yang duluan ditangkap 2 orang ini sudah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan dengan denda 5 juta, subsidiar 5 bulan penjara itu ya. Mudah-mudahan ini 2 pelaku yang DPO ini, karena ini pelaku utamanya katanya eksekusi nembak itu, bisa lebih berat lagi hukumannya. Jadi kami bekerja sama dengan aparat-aparat penegak hukum, kepolisian, kemudian kejaksaan dan pengadilan negeri untuk bisa memberikan vonis yang memberikan efek jerah kepada pelaku. Jadi seperti itu ya Semeton, seharusnya kita sebagai generasi milenial terkait isu-isu seperti ini sudah lebih peka ya, dan kita bisa mengedukasi orang-orang agar lebih menjaga flora dan fauna khususnya yang berada di Taman Nasional Bali Barat. Kemudian terkait pengelolaan kawasan konservasi dan pembinaan generasi muda, baik generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha, apakah Bapak punya pembelajaran atau share learning? Mungkin singkat saja untuk disampaikan kepada Semeton yang sedang menonton video ini terkait kepedulian generasi muda untuk menjaga pelestarian biodiversity, alam dan lingkungan. Ya, generasi muda harus peduli dan harus mengambil peran ya dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati atau biodiversity yang disampaikan tadi. Karena apa? Karena nanti inilah adik-adik semua inilah yang akan mewarisi keanekaragaman hayati. Kemudian tanggung jawab lagi ke generasi berikutnya. Ini kan sekarang generasi milenial,
kemudian generasi apa lagi? Gen Z. Gen Z juga ya, Gen Z. Kalau saya kan generasinya apa nih? Baby boomer apa ini ya? Itu generasi milenial, Gen Z. Kemudian setelah itu nanti kan saya ada lagi ininya kan klasifikasinya. Nah, kita semua punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mewariskan keanekaragaman hayati kita kepada ini. Dan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kita punya berapa wadah nih untuk generasi muda. Pertama, jadi pramuka Sakawana Bakti dan Saka Kalpataru. Ya, adik-adik bisa masuk sana untuk lebih bisa mengenal lagi bagaimana keanekaragaman hayati kita yang perlu kita ajak. Kemudian yang kedua, kader konservasi. Nah, yang ketiga, GYM ya, Green Youth Movement-nya ini. Ini semua adalah wadah-wadah yang bisa adik-adik ini kan. Dan dengan 3 wadah ini ataupun juga sekolah-sekolah pada saat di luar wadah ini pun bisa berkunjung ke Taman Nasional atau kami yang berkunjung ke sekolah memberikan materi itu. Silakan, ada camping ground yang kami siapkan. Kemudian ada teman-teman yang bisa memandu adik-adik bisa belajar tentang alam di sini. Ya. Seperti itu ya, Semeton Konservasi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan alam di sekitar kita? Baik, ini yang terakhir ini Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki kesan dan pesan bagi Semeton yang sedang menonton video ini terkait aksi kita dalam rangka Hari Bumi nih Pak, supaya kita lebih peduli lagi terhadap alam dan lingkungannya? Ya, ini Hari Bumi ini momennya kita untuk kembali bersama-sama, menguatkan kita kembali bersama-sama menjaga kelestarian alam. Adik generasi muda pada saat Hari Bumi, dan Hari Bumi ini kan menjadi momen saja ya, momen hari ini. Untuk setelah itu ke depannya, hari-hari berikutnya ya lebih ini lagi, menjaga kelestarian, lebih perhatian lagi dan lebih ya ini lagi dengan alam, dengan lingkungan kita ya. Jadi di Hari Bumi ini ya kita untuk menjaga alam ini kita bisa dari hal yang paling kecil itu menjaga sampah ya. Ya, membuang sampah, memilah sampah itu hal yang paling kecil. Yang kedua tentu ya adik-adik nanti bisa juga menjadi corong atau partner kami lah, atau ujung tombak kami untuk memberikan edukasi atau menyampaikan berapa pentingnya ini kelestarian alam itu ya, seperti itu. Jadi Hari Bumi ini hari ini selain clean up itu dan banyak lagi sebenarnya bisa dilakukan ya, karena banyak sebenarnya hari-hari yang kita ini kan dijadikan momen untuk menjaga kelestarian alam ini. Itu ya adik ya, karena yang penting tetap semangat, tetap menyadari bahwa dimanapun nanti adik-adik bekerja itu pasti punya peran nanti untuk menjaga kelestarian alam, untuk mencegah perubahan iklim atau mengurangi dampak perubahan iklim, pemanasan global dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik Semeton, seperti itulah kesan dan pesan dari Bapak Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat sekaligus menutup podcast pada kali ini. Saya, Safita Gayatri selaku moderator pamit undur diri dan salam lestari. Ya, salam lestari.